Selamat pagi, Fitup Indonesia. Ya, Bapak Ibu, ini sesuatu yang simple sebetulnya. Banyak teman-teman yang menghubungi saya dan kemudian dia minta tips gimana caranya untuk bisa mendapatkan banyak referral. Hal yang simple adalah referral itu didapat dari mulut kita. Seberapa banyak kita berbicara kepada orang lain, seberapa banyak kita berbicara kepada orang yang kita jumpai, nah seberapa banyak juga kita akan mendapatkan referral. Ingat baik-baik, kunci sebuah kesuksesan itu terletak di alam bawah sadar. Saya ulangi lagi, ingat baik-baik, kunci sebuah kesuksesan itu terletak di alam bawah sadar. Kenapa saya katakan alam bawah sadar? Karena alam bawah sadar itu betul-betul menjadi pondasi kesuksesan setiap orang. Apa yang Anda pikirkan hari ini, ya, itu membentuk 3-5 tahun yang akan datang Anda menjadi seperti apa. Apa yang Anda alami hari ini itu adalah proses dari 3-5 tahun yang kemarin Anda berpikir dan memikirkan apa. Jadi urutannya seperti itu harus dipahami dulu. Siapa saya hari ini adalah produksi 3-5 tahun yang lalu saya menggunakan otak saya untuk apa. Nah, kalau kita mau membuat sebuah perubahan untuk 3-5 tahun yang akan datang, itu harus dimulai dari hari ini. Anda harus berpikir sesuatu yang baru untuk mencapai 3-5 tahun. Nah, dalam video saya yang gelap tentang mindset, saya sudah memasukkan ke alam bawah sadar 1 juta US dollar per tahun sama $1.500 per hari untuk kita mendapatkannya melalui bisnis yang namanya Fitup yang kita perjuangkan. Nah, ini mindset yang harus ada dalam diri kita terlebih dulu hari ini untuk membentuk sebuah keberhasilan 3-5 tahun yang akan datang. Nah, itu artinya apa? Tidak ada sesuatu yang instan. Ada hukum namanya hukum tabur tuai. Ada hukum namanya, di dalam hukum tabur tuai ada yang namanya proses. Anda tidak pernah bisa melampaui proses karena itu hukum. Harus dijalani, harus dilakukan, harus ditekuni, baru bisa. Sama seperti ketika Anda hari ini dikungkung dengan satu hukum yang namanya proses, Anda bekerja dengan orang, Anda bekerja di perusahaan. Mau tidak mau, Anda menyelesaikan 28 hari Anda bekerja, baru mendapatkan gaji. Nah, sama persis ketika Anda menjalankan sebuah bisnis. Hanya pola pikirnya yang harus dirubah. Ya, bukan di caranya. Cara itu Tuhan yang menentukan. Kita mendapatkan duit $1.500 per hari, itu Tuhan yang punya cara. Tapi untuk masuk ke dalam caranya Tuhan, maka kita harus memproses dulu otak kita. Otak kita itu harus disesuaikan frekuensinya. Kalau kita tidak bisa menyesuaikan frekuensinya, maka Anda tidak pernah bisa mencapai itu. Makanya perhatikan baik-baik. Orang yang bergabung di Fitup pasti bertanya, ada duitnya enggak? Kenapa? Karena dia tidak memikirkan hukum proses. Orang yang bergabung di Fitup, dia langsung tanya, gimana cara mencairkannya? Duit aja belum dapat, poin aja belum dikerjain. Nah, orang seperti ini sudah akan hancur di awal. Karena apa? Dia tidak ngerti hukumnya. Perhatikan deh, kalau kita bekerja sama dengan orang-orang model begini, tidak lama pasti quit. Karena Fitup tidak bisa instan. Fitup itu bisnis. Ada sistem yang kita harus masuk ke dalam sistem ini. Ketika sistem ini mengerjakan, kita sudah ada dalam sistem ini. Ketika sistem ini punya sayap, kita terbang ikut di atasnya, di dalamnya. Cuma kan orang tidak bisa paham seperti itu. Nah, caranya bagaimana, Pak? Saya mau kasih tahu, saya sering kali bilang ada hukum namanya kalau kamu memiliki, kamu mempunyai, maka apa yang kamu punya akan ditambah. Itu hukum. Kalau kamu tidak punya, maka apa yang ada padamu diambil. Contoh yang paling gampang. Anda sekarang punya gaji, ya, tapi Anda tidak punya pola pikir untuk memiliki itu. Makanya lihat, orang yang punya gaji, seminggu aja udah habis gajinya. Karena apa? Karena apa yang ada padanya pasti diambil. Entah soal kebutuhan yang bertambah, entah sebuah keinginan yang berlipat-lipat tanpa pernah bisa dikendalikan, itu akan berlaku. Tapi beda dengan orang yang punya pola pikir bisnis, maka dia akan memiliki. Caranya bagaimana? Dia menahan semua keinginan. Dia stop semua keinginan. Keinginan berlebihan diberhentikan.
Kenapa? Karena dia pengen memiliki dulu. Milikilah, maka kepemilikanmu akan menjadi sebuah aset. Nah, aset ini akan bekerja buat kita. Nah, itu yang disebut kalau kamu memiliki, maka kamu akan ditambah kepemilikanmu. Tapi kan kita tidak seperti itu. Semua kita, 90% orang itu berpikir, apa yang bisa saya jadikan ini? Makanya baru dapat $6 aja bingung bagaimana cara mencairkan. Padahal $10 harus dilipat dulu kan? Belum apa-apa udah tanya gimana cara mencairkannya. Alasannya pasti bilang begini, kan aku harus punya downline. Nanti kalau ngajar sama downline itu bagaimana? Bapak Ibu, saya kasih tahu, saya tidak pernah belajar bagaimana cara mencairkan. Sama persis dengan manusia tidak pernah belajar cara berhubungan badan dengan perempuan, dan itu akan bisa sendiri. Demikian juga dengan apa yang kita pelajari dalam dunia pekerjaan dan hasil. Ya, apakah dulu pernah ada kursus membuat anak? Tidak ada, tapi Anda bisa sendiri. Kenapa? Dari kecil tidak pernah berpikir seperti itu. Tidak pernah diajarkan sama orang tuanya. Karena itu natural. Itu alamiah. Makanya benahi dulu cara berpikirnya. Nah, setelah membenahi cara berpikirnya, bekerja 3-5 tahun yang akan datang, mau bagaimana? Maka mulailah Anda bertemu dengan orang. Bertemu aja dengan orang, berkawan dengan orang, menceritakan apa yang Anda punya, sampaikan kepada mereka apa yang Anda inginkan, ya, apa yang Anda tuju nanti 3 tahun lagi. Targetkan satu hari Anda ketemu atau berbicara atau WA dengan 10 orang, nggak usah banyak-banyak, karena ini bicara masalah hukum proses, Bapak Ibu. Sampai detik ini, satu hari saya mesti WA. Di handphone saya ada kurang lebih sekitar 5.000 kontak. Belum tentu semuanya udah ikut fitur, bukan? Setiap hari saya gantian WA. Ada 1 yang nyantol, ada 3 yang nyantol, ada 4 yang nyantol, enggak masalah. Karena ini proses, ada waktu yang nanti saya akan menuai. Ya, nah ini enggak pernah disadari oleh kita. Karena apa? Alam bawah sadar kita dibentuk bukan untuk bisnis, tapi dibentuk untuk spend. Spend waktu, spend uang, spend energi. Sehingga semuanya banyak yang mubazir, tidak ada gunanya. Apapun yang kita beli hampir rata-rata mubazir, tidak ada gunanya, sampah yang kita beli. Kenapa? Karena emang alam bawah sadar kita dibentuk untuk seperti itu. Kita menjadi gelojoh, dikit-dikit jajan, dikit-dikit beli-belian. Pengen makan itu, pengen makan ini. Padahal badan kita itu sekali makan aja udah cukup sebetulnya. Tapi karena otak alam bawah sadar kita nyedot kita untuk menghabiskan, ya, makanya semuanya akan hilang lenyap. Nah, melalui video ini kita belajar untuk kita melihat 3 tahun yang akan datang. Kita mau dapat apa? Kita mau memiliki apa? Nah, Fitup kendaraannya untuk kita pakai. Nah, setelah Anda punya cara seperti ini, ngerti pola pikirnya seperti ini, cuma satu yang saya mau sampaikan. Lakukan untuk apa, Pak? Lakukan untuk ketemu dengan banyak orang, sponsori mereka. Pak, mereka menolak, biarkan yang menolak, tidak usah diurusin. Tinggalin yang menolak, cari yang mau. Kenapa? Karena Anda akan bekerja sama dengan orang-orang yang sefrekuensi dengan Anda, bukan yang tidak sefrekuensi. Sukses itu ngumpul. Ya, sukses itu ngumpul. Makanya orang sukses akan kumpul dengan orang sukses, orang gagal akan ngumpul dengan orang gagal. Itu hukumnya namanya hukum kesesuaian. Nah, kumpulkan, ketemulah dengan orang-orang yang sefrekuensi dengan Anda. Yang tidak sefrekuensi tinggalin dulu. Karena nanti mereka yang akan menyesuaikan dengan kita, bukan kita yang menyesuaikan dengan dia. Ingat loh, yang negatif itu lebih kuat daripada yang positif loh, Bapak Ibu. Kalau kita tidak menambah yang positif dalam diri kita, maka Anda akan kalah. Anda akan kelibas, kebawa sama mereka. Ya, semuanya gagal. Nah, yang gagal siapa? Mereka, bukan Anda yang gagal. Sekali lagi saya ulangi, Alva Edison gagal membuat bohlam 779 kali. Semua orang udah mencibir dia. Tapi dia bilang, aku bukan gagal 779 kali, tapi aku menemukan cara yang salah 779 kali. Lihat pola pikir yang bisa merubah perkataan. Kentucky Fried Chicken, si Colonel Sanders 1005 kali menawarkan, tidak ada yang menerima.
Orang juga bilang, kamu udah gagal, resepmu tidak laku. Tapi dia bilang, aku baru menemukan 1005 cara yang gagal, cara yang salah untuk memperoleh keberhasilan menawarkan ayam. Dia sudah menemukan 1005 cara yang salah, bukan gagal. Dan yang ke 1006 itulah yang membuat dari ini dia menjadi multi-miliarder dengan KFC-nya. Nah, Anda masa mau gagal baru sekali aja menawarkan ditolak, langsung bilang, nggak ada yang mau pak. Padahal baru, gimana toh? Baru ketemu satu orang nggak mau gabung, udah bilang semuanya nolak, semuanya gagal, semuanya nggak mau. Wow, Bapak Ibu, saya punya 39 orang yang menjadi direct client saya. Itu ratusan yang nggak bergabung loh, yang menolak saya loh. Anda baru satu nawarin ditolak aja udah bingung. Artinya apa? Anda baru menemukan satu cara yang salah untuk menawarkan. Ingat, keberhasilan seorang marketing itu seringkali gagal di penawaran keempat. Mereka udah mundur. Dan kalimatnya, semuanya tidak mau. Semuanya menolak. Semuanya udah gabung. Woi, sekarang yang gabung di Vito baru 1.500.000 orang. Rakyat Indonesia 280 juta orang. Pengguna internet 189 juta orang. Di mana nyalimu untuk mendapatkan uang besar? Bagaimana mau ditambah kepemilikanmu kalau yang kecil aja kamu tidak bertanggung jawab? Dengan 0,3 aja Anda menyepelekan. Kerja cuma 1,5 jam aja, dalam waktu 24 jam aja tidak pernah menyelesaikan. Alasannya banyak banget. Tidak sempet lah, ketiduran apalah. Itu alasan-alasannya tidak perlu diucapkan itu. Karena itu tanggung jawab kita. Tapi kita justru malah menghakimi diri kita, menempatkan dalam kegagalan. Sok, lakukan sesuatu untuk masa depanmu sendiri. Kalau saya kepengen six pack, saya harus melakukan untuk sit up dan squat push up, bukan Anda. Kalau Anda ingin sukses, Anda lah yang harus melakukan, bukan saya, bukan mereka, bukan dia. Tapi Anda sendiri yang harus mengambil keputusan untuk yes, langsung do action. Nggak bisa menunggu-nunggu Bapak Ibu, karena waktu Anda sangat berharga. Hanya permasalahannya, waktu itu menghasilkan atau tidak tergantung dari diri Anda masing-masing. Mau melakukan sesuatu atau tidak sama sekali. Selamat pagi dan sukses. Salam Fitup Indonesia. Go Diamond! Nikmati musiknya ya. Bangkitkan emosimu. Sukses buat Anda. Saya tunggu Anda di puncak kesuksesan.